ternyata rally di Indonesia masih manual ya Pak. Terus kami ciptakan, kami create, dan kami uji coba selama setahun kemarin. Tinggal ini aja dipasang di roll bar, terus dia men-tracking posisi kendaraan rally-nya Pak. Ada 4 Pak, ada SOS, Fire, Rock Blockade, ataupun OK. Dan pada saat event APRC kemarin ada peserta yang memencet salah satu tombol Pak. Dia pencet tombol SOS dan masuklah ambulan ke dalam lintasan dan men-stop untuk yang stuck di belakangnya. Halo, kembali lagi sama podcast IMI, literasi terbaik untuk olahraga otomotif, motorcycle, juga untuk mobilitas. Gak heran-heran ya, dan gak akan bosan-bosannya karena kita selalu menampilkan hal-hal baru baik di dunia otomotif maupun di dunia mobilitas. Nah, kali ini narasumbernya itu bisa di dua, yang rally iya, ya, teknologinya terpakai, juga di mobilitas sehari-hari, yaitu melacak dari titik A ke titik B. Nah, saya nggak mungkin sendiri dan saya menghadirkan orang yang luar biasa di sini. Ya, tanpa mengurangi waktu lagi, saya serahkan untuk memperkenalkan diri secara langsung. Silahkan Om. Halo Pak Reza. Halo. Oke, saya Rifki dari Transtrack sebagai VP Sales Pak. Gitu. Pak Rifki dari Transtrack ya. Yes. Boleh cerita dulu sehari-harinya ngapain sih Pak sebelum di Transtrack? Oke. Ada hobi-hobi otomotif juga? Kebetulan background saya dulu di otomotif di finance company Pak, gitu, sehingga relate sekali dengan ya mobil-mobil dan seperti itu Pak. Terus jadi deket-deket lah ya. Betul. Terus habis itu saya ke Transtrack yang otomatis juga kliennya adalah para pengusaha armada nih, sehingga saya banyak kenal gitu ya dan menjadi klien-kliennya Transtrack Pak. Oh, gitu. Jadi Transtrack itu armada ya Pak ya. Nah, berhubungannya Transtrack banyak beraktivitas di armada, kok sekarang deket-deket sama IMI nih, ngapain nih ceritanya Pak? Saya koreksi dulu Pak. Ya. Transtrack bukan armada Pak. Oh, bukan armada. Bukan armada. Jadi Transtrack itu Fleet Operation Optimizer, penyedia layanan untuk mengoptimalisasi operasional kendaraan kliennya Pak. Jadi bukan armada. Jadi kita memanage armada klien untuk lebih optimal Pak. Baik itu dari sisi penggunaan, dari sisi bahan bakar juga, maupun dari sisi pengemudi. Seperti itu. Ya, Aju, kenapa sekarang yang tadinya mengelola armada itu sekarang kok deket-deket sama IMI itu kenapa Pak? Mulanya kami berkenalan dengan ini itu tahun lalu Pak. Kami sadar bahwa kami sebagai penyedia layanan untuk teknologi armada, kami ingin berkolaborasi dengan IMI yang notabene juga aktif Pak dalam regulasi maupun kontribusi terhadap dunia otomotif, gitu ya. Awalnya tahun lalu dan terus dilanjutkan dengan program kami membuat namanya Rally Tracking Device untuk digunakan di ajang kompetisi rally Pak. Seperti itu. Mapping awal kami melihat ternyata rally di Indonesia masih manual ya Pak. Masih manual, dicatat oleh pos by pos gitu ya. Sehingga resiko untuk terjadi adanya human error atau misdata itu tinggi sekali. Ya gitu. Terus kami ciptakan, kami create, dan kami uji coba selama setahun kemarin dalam beberapa event gitu ya di Kejurnas, dan alhamdulillah kami juga bisa berkesempatan untuk mencoba di ajang APRC Pak. Gitu ya. Dan itu alhamdulillah proven sih Pak. Proven gitu. Jadi ada fitur yang memang sudah dilakukan selama ini dalam mengelola armada tadi, ternyata bisa diterapkan dalam dunia rally gitu ya Pak ya? Betul, betul. Lebih spesifik lagi apa misalnya Pak? Ada beberapa trackingnya Pak. Trackingnya. Jadi ketika mobil rally itu masuk lintasan, kita bisa melihat dia ada di posisi mana. Terus dia melewati. Ada alatnya di sini Pak? Yes, ini Pak. Oke. Pas kebetulan ya. Waktu tahun lalu kita create ini alat yang sangat friendly. Ini asli buatan Indonesia Pak? Buatan kami Pak. Buatan dalam negeri ya, anak bangsa lah ya. Oh, jadi ini ditanamkan device-nya? Device ini tinggal ditaruh aja Pak, di roll bar biasanya gitu ya. Dan ini pakai baterai waktu itu, sehingga kita tidak mengganggu kelistrikan mobil rally-nya Pak. Jadi pisah ya? Iya, tinggal ini aja dipasang di roll bar, terus dia men-tracking posisi kendaraan rally-nya Pak. Sehingga pos by pos dia lewat tercatat juga waktunya. Dan itu sebenarnya waktu itu Bapak mengelola armada itu sama juga ya, jadi teknologi itu yang diambil ya? Betul jadi Pak. Tracking ya? Betul, lalu kami tambahkan juga dengan kebutuhan dari rally itu untuk tombol bantuan. Jadi ada 4 Pak, ada SOS, Fire, Rock Blockade,
ataupun oke. Jadi kan ketika mobil rally itu Gimana berhenti, masuk blusukan ya, betul. Pak? Ketika mobil rally itu tiba-tiba berhenti, komunikasi kan nggak ada nih Pak antara rally dengan headquarter ataupun timnya kan gitu. Sehingga dia diminta untuk mengirimkan status dengan cara mencet tombol ini Pak, salah satunya. Dan pada saat event APRC kemarin ada peserta yang memencet salah satu tombol Pak. Dia pencet tombol SOS dan masuklah ambulan ke dalam lintasan dan menstop untuk yang start di belakangnya, sehingga alat kami proven di situ di area yang memang minim sekali dengan sinyal gitu ya, itu bisa terdetek. Jadi dengan sinyal nggak perlu ya Pak? Sinyal perlu Pak, tetap perlu. Sinyal tetap perlu Pak, tapi alat kami dilengkapi dengan suatu koneksi yang global Pak. Jadi dia bisa bekerja berkonek dengan beberapa operator yang besar di Indonesia, sehingga di lintasan yang minim sinyal itu kami masih bisa untuk berkomunikasi dengan alat kami. Gitu. Pada saat alat itu dipencet itu seru Pak, headquarter tuh jadi ramai Pak. Headquarter rally itu waktu itu jadi ramai sekali, sehingga mengirimkan bantuan berupa ambulans masuk lintasan waktu itu Pak. Ya, jadi selain perhitungan waktu yang lebih akurat, keberadaan mobil juga ada bisa komunikasi dengan beberapa tombol yang tadi sudah ditentukan gitu ya. Jadi pakai di rally apa aja Pak selain kemarin? Kemarin tahun lalu kita digunakan di Kejurnas Pak, Kejurnas Rally dan Sprint Rally Pak. Lalu di APRC Pak yang terakhir di Rambung Sialang itu di Sumatera Utara itu. Jadi udah nggak ada protes-protes lagi ya sekarang ya Pak ya untuk para peserta karena sudah detail datanya ya. Betul. Dan pada saat di event APRC itu Pak disaksikan oleh orang FIA Pak, ya kan, kelihatannya mereka happy. Dan saat ini kami sedang mengembangkan lagi alat yang memang sesuai dengan standarnya FIA. Kami akan kejar sertifikasi FIA sehingga ketika nanti tersertifikasi kita bisa go internasional Pak, bisa digunakan di WRC mungkin di APRC secara resmi. Mereka juga belum gunakan Pak? Sudah. Kalau dari FIA sudah ada beberapa vendor yang memang bekerja sama dengan FIA ya. Tapi kan FIA sendiri punya standar Pak. Itu yang sedang kita R&D, yang sedang kita kejar ke sana ya. Ya, ketika kita sudah menciptakan alat atau membuat alat yang sudah sesuai dengan standar mereka, kita akan sertifikasi Pak. Targetnya sih tahun ini supaya mendapat sertifikasi dan digunakan oleh IMI dalam setiap kejurnas Pak. Bisa dipakai dalam skala internasional ya. Betul Pak. Oke, baik. Nah, berarti ini kan cuma baru satu bagian ya Pak ya dari servisnya yang dilakukan dan dipunyai oleh Transtrek nih Pak. Ya. Nah, sebenarnya apa lagi nih Pak yang Bapak punya teknologinya yang sebenarnya belum, kalau Rally kan tadi hanya perhitungan waktu dan emergency response yang tadi tombol-tombol ya. Nah, sebenarnya Transtrek sendiri itu apa sih Pak? Punya apa aja sih sebenarnya, dan sebenarnya bisnisnya apa sih Pak gitu? Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kami adalah Fleet Operation Optimizer Pak, mengoptimalisasi penggunaan operasional armada para klien kami Pak. Dari berbagai aspek Pak, misalnya dari rute juga bisa, dari bahan bakar juga bisa, dari perilaku pengemudi juga bisa. Semua itu bisa kami dapatkan datanya dari kendaraan dan diolah oleh server kami gitu ya. Dan setelah itu akan dianalitik oleh server kami secara AI Pak, dan kemudian memberikan suatu feedback ataupun dashboard mereka. Oh, ternyata fuel saya harusnya bisa lebih dihemat dengan cara sekian, dengan cara seperti ini, seperti itu Pak. Dan bahkan di salah satu klien kami, kalau saya ceritakan, ada ketika kami baru saja POC ya untuk fuel monitoring gitu ya, untuk fuel monitoring dengan 10 unit yang kami POC-kan, semuanya terdeteksi adanya pencurian bahan bakar gitu. Bayangkan Pak, setiap hari mereka mencuri per unit, mereka mencuri sekitar 20 liter solar industri. Setiap hari per unit. Kalau mereka mengoperasionalkan sekitar 1000 unit Pak, itu ya. Itu luar biasa Pak kerugian perusahaannya kan Pak. Dari situlah kami membantu klien kami untuk mengoptimalisasi kendaraan mereka Pak. Itu salah satu contoh Pak. Belum lagi yang di logistik, di tracking, bagaimana kami bisa untuk mengatur rute supaya lebih efisien, seperti itu. Oke, sebelum ke sana kita balik lagi ke motorsport nih Pak. Pasti kan tadi ada tantangannya. Kalau tadi kan Bapak ada tantangannya sebelum ke sana yang logistik banyak macam-macam tadi. Nah, kalau balik dulu ke sektor motorsport, kemarin tuh ada tantangan apa Pak yang selain satu tadi belum tersertifikasi oleh FIA ya, lembaga dunianya. Apa sih Pak yang kesulitannya yang bisa Bapak ceritakan? Kesulitan paling besar untuk motorsport terutama rally Pak, koneksi. Koneksi. That's why kami sedang R&D, sedang menciptakan suatu alat
dengan teknologi koneksi yang hybrid, Pak. Once ketika alat kami tidak bisa mendapatkan koneksi data GSM, gitu ya, dia akan auto switch ke satellite, Pak. Gitu. Sehingga mobil rally yang dipasang alat kami itu tidak kehilangan koneksi, Pak. Gitu ya. Tetap Dia auto switch. gitu ya? Betul, Pak. Betul. Karena kami sadar bahwa rally itu harusnya penuh dengan keakurasian data, gitu kan Pak, keakurasian lokasi dan posisi seperti itu. Sehingga koneksi menjadi penting dan menjadi tantangan bagi kami untuk melampaui itu semua, Pak. Iya, oke. Nah, tadi di dunia rally, Pak. Nah, sekarang di dunia logistik dan transportasi tadi, Pak. Apa sih Pak tantangannya yang biasa Bapak dapatkan di lapangan, atau memang fitur dan teknologi Bapak ini sebenarnya sudah bisa mengantisipasi semuanya ya? Kami memiliki berbagai macam fitur yang bisa digunakan oleh klien kami, Pak, gitu ya. Tadi saya sebutkan sudah mulai dari bensin, terus sensor-sensor lain ya, kayak sensor pintu, sensor suhu kalau untuk rantai pasok pendingin gitu ya. Lalu driver monitoring system yang bisa mendeteksi kelelahan driver, ataupun driver behavior yang bisa mengukur bagaimana si pengemudi ini mengendarai mobil gitu ya, Pak ya. So, tantangan yang terbesar sebenarnya adalah bagi kami driver itu sendiri. Once ketika dia tahu bahwa armadanya dipasang alat kami gitu ya, justru bagaimana caranya mereka untuk supaya tidak terdetek ataupun termonitor gitu, Pak ya. Kami memasang beberapa fitur kamera pada klien kami gitu ya. Itu ada aja caranya mereka untuk ditutuplah kameranya gitu ya, disampiri handuk lah gitu ya kameranya ya gitu ya. Sehingga ketika mereka melakukan itu justru kami tidak bisa mengambil datanya, Pak, gitu. Oh, tapi Bapak juga sekalian sudah ada data ya. Apa sih yang dilakukan oleh si pengemudi ini ya? Iya, betul. Oke, Pak. Nah, kemudian Pak, balik lagi ke rally dulu nih, Pak, sebenarnya. Jadi dukungan teknis langsung secara rally ini untuk memastikan kelancaran operasional, apakah tim Bapak atau nanti ada lagi tim yang memang ini yang harus kompeten untuk mengoperasikan semua peralatan ini ketika ada acara rally-nya ya, Pak? Oke. Kami memastikan bahwa alat kami ini sangat friendly, sangat user friendly, karena kami paham bahwa tim rally juga sudah sibuk banget kan dengan mobilnya gitu ya. Sehingga kalau yang kami buat kemarin itu tinggal pasang aja di roll bar gitu ya, di baut atau di tis gitu ya. Sehingga dia bisa langsung connect, Pak. Kami juga mengirimkan terutama teknisi kami untuk memastikan bahwa alat ini dipasang dengan baik ya. Karena kalau dia nggak kenceng, takutnya karena pergerakan mobil rally itu sangat ekstrim ya, dia bisa lepas gitu ya. Terus kami juga kirimkan tim kami di headquarter, Pak, untuk memastikan bahwa alat ini termonitor, connect online, dan juga platform kami berjalan dengan baik, Pak. Gitu. Jadi ketika kita POC kemarin itu kita sangat meramaikan headquarter yang tadinya nggak ada TV katanya, Pak, yang tadinya nggak ada monitor, kita berikan monitor dengan beberapa layar gitu ya, yang semuanya bisa memantau seluruh lintasan rally yang lagi yang lagi mereka tempuh jalurnya ya, Pak ya. Betul, Pak. Oh, gitu. jadi di lokasinya Bapak si peserta ataupun panitia bisa memonitor, tapi tim Bapak juga di headquarter juga tetap kontrol ya, Pak ya, ada backup juga ya. Jadi kami memberikan benar-benar managed service gitu. Jadi kita coba untuk pastikan bahwa alatnya sudah terpasang dengan baik di mobil, lalu kita juga kirimkan operator untuk platform kami, Pak, gitu. Jadi ya nanti nextnya mungkin kalau kita bisa bekerja sama lebih lanjut secara komersial gitu ya, kami juga nanti akan memberikan tim yang sama, Pak, gitu ya. Bahwa alat sudah dipasang, sudah baik, benar, oke. Terus online connect semua, termonitor semua di platform, oke, gitu. Ya, dan data-data yang nanti dikumpulkan pun juga nanti akan dikelola oleh tim kami juga, Pak. Oke. Nah, kemarin Pak, ada nggak sih yang hal-hal lucu tuh, Pak, yang Bapak alami? Kan ini baru pertama kali ya, teman-teman rally juga pada pertama kali lihat ya. Wah, apa nih? Jangan-jangan saya dimonitor nih apanya. Nah, itu ada nggak sih hal yang lucu dari teknisinya maupun dari manajemen rally-nya, atau malah jadi dari peralinya sendiri ngerasa, kalau tadi kan pengemudi ngerasa diawasi jadi punya akal-akalan kan, Pak. Nah, ini gimana nih kalau di dunia rally, Pak? Kalau kemarin kami temui pengalaman sih di waktu kami uji coba di beberapa kejurnas gitu ya. Justru kami itu
banyak ditanya gitu ya. Ini bisanya apa? Oke. Manfaatnya apa? Lalu mereka boleh nggak saya monitor sendiri juga tim saya? Oke. Padahal kami POC-nya ke IMI nih, baru ke IMI gitu ya, belum bisa dipublish gitu kan. Boleh nggak kami dikasih usernya juga supaya kami bisa untuk memonitor tim kami yang sedang balapan gitu. Ya itu aja. Terus kalau mau nonton di headquarter aja Pak. Oh jadi mereka malah mintanya secara private ya? Betul. Toh nanti juga nextnya mungkin kalau memang ya. sudah secara proven kami bisa diberikan kesempatan untuk dipakai secara official. Nanti selain di headquarter kita bisa saksikan juga. Nanti mungkin tim rally-nya juga yang di paddock itu dia juga bisa saksikan secara mandiri gitu Pak. Berarti kalau tadi ada justru bukannya hal lucu ya Pak, malah jadi antusias ya. Betul. Berarti masa depan teknologi ini yang diterapkan oleh Transtrack di dunia rally ini justru akan lebih baik ya Pak ke depannya ya. Kami sih yakin seperti itu Pak ya. Karena memang yang saya tadi bilang bahwa kami yakin bahwa rally ini sangat membutuhkan keakurasian data Pak. Itu yang kami yakinkan bahwa kami itu sangat diperlukan untuk membantu panitia rally, penyelenggara rally untuk menyajikan data yang benar mendekati akurat gitu. Ya. Nah tadi itu kan kalau nggak salah rally-nya mobil ya Pak ya? Mobil Pak. Nah motor udah pernah dicoba atau yang olahraga motor sport lainnya? Sebenarnya alat kami itu bisa diimplement di berbagai macam. Betul. Tinggal nanti kami sesuaikan saja Pak dimensi packingnya seperti apa. Karena kami sadar bahwa di rally itu kan di dalam mobil rally panas Pak. Dalam mobil rally panas sehingga packing yang kami buat juga tahan panas ya Pak. Gitu. Dipikirkan ya dari sisi casingnya ya. Betul. Gitu. Nanti kalau memang yang dibutuhkan adalah motor gitu ya, kami tinggal sesuaikan saja nanti dengan ukurannya, dengan packingnya dan segala macam Pak. Gitu. Secara dalamnya sih udah betul. Sama ya Pak ya, tinggal kalau yang ini masih pakai baterai Pak. Ya, itu. Baik, Pak. Nah kemudian kita balik nih Pak ke dunia transportasi dan logistik ya. Berarti ini dalam rangka health safety environment HSE-nya ya Pak ya. Sekarang lagi ramenya seperti itu Pak. Itu ya? Sekarang lagi ramenya seperti itu di HSE gitu ya. Karena kami tidak hanya melayani di logistik, public transport, tapi kami juga melayani industri mining Pak, plantation, di mana mereka sangat antusias ataupun sangat tinggi sekali persyaratan HSE-nya Pak, seperti itu. Jadi banyaknya tambang malah ya Pak? Di tambang Pak, di perkebunan gitu ya. Perkebunan juga. Iya gitu. Nah kalau di mereka Pak, berarti kan hampir sama kayak rally ya, mereka masuk juga belusukan ke dalam, kalau ke mining kan berarti juga ke kelapa sawit, ke dalam-dalam gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya rally ini nggak ada apa-apanya dengan fungsinya Bapak tuh yang cukup banyak ya Pak ya. Betul ya. Oke, sekarang apa sih Pak peningkatan kualitas yang sekarang lagi dikembangkan nih oleh Transtrack? Oke. Jadi kami saat ini sedang concern sekali Pak untuk di HSE yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, karena di dunia mining yang sangat membutuhkan pemantauan ataupun monitor terhadap keselamatan para operator armada mereka gitu ya. Sehingga yang namanya driver fatigue itu bisa mendeteksi kelelahan driver ataupun pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Oke, kita bahas di situ Pak. Misalnya saya fatigue nih Pak. Kira-kira alat apa yang Bapak bisa melihat bahwa saya tuh ngantuk gitu Pak? Ya, kami punya sensor. Memang kamera sensornya itu AI itu diletakkan di depan driver. Oh gitu. Sehingga kamera kami bisa mendeteksi apakah dia kelelahan, mengantuk, menguap gitu ya. Lalu merokok, karena merokok termasuk pelanggaran yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Bermain handphone atau banyak tolak-toleh ke kanan kiri Pak gitu. Namun yang terus kami lakukan adalah memperkaya AI kami Pak gitu. Karena AI sendiri itu kan sebenarnya ya kita harus feeding terus secara data. Ketika dia cuman mengedip sebentar, bisa jadi kalau AI-nya nggak kaya ilmunya sudah dibilang ngantuk Pak. Ngantuk, gitu. Kayak gitu ya Pak contohnya yang ngantuk ya. Sekarang misalnya ini nih Pak, kan kalau pengemudi truk sering main rem. Misalnya tadi saya tertarik dengan solar nih Pak. Ya. Teknologi apa yang dipakai oleh Transtrack ketika mereka tuh sekarang Bapak bisa mendeteksi mereka tuh bermain-main solar? Seperti apa sih Pak device atau cara kerja AI-nya tuh melihat? Kami punya fitur namanya fuel monitoring gitu ya. Jadi fuel monitoring itu di kami ada beberapa metode pengukuran Pak. Baik itu dari sisi manual dengan cara kita ukur tangkinya dengan sensor bahan bakarnya, kita namakan fuel stick. Ataupun kita jadi ada alat yang ditanamkan di alat yang kita taruh di tangki bahan bakar gitu ya.
dan ataupun kita bisa mengakses ke dalam ECU. ECU itu Electronic Computer Unit ataupun OBD-nya mobil atau gitu ya. ya. Sehingga terlihat data fuel-nya dari sana gitu ya. Nah, yang kami sajikan itu sebenarnya adalah fuel level secara fuel level ataupun fuel grafik kondisi tangki, Pak. Gitu. Ketika memang mobil itu digunakan secara normal, dia akan turun secara perlahan-lahan kan, Pak. Tapi ketika ada, kalau saya selalu bilangnya tidak kencing ya Pak, tapi pengosongan tangki tiba-tiba, karena kalau saya bilang pencurian udah terlalu suzon Pak. Jadi, nah ketika ada pengosongan tangki tiba-tiba, dia grafiknya akan sudden drop vertikal Pak. Jadi akan terlihat seperti ini gitu ya. Dan yang tadi saya ceritakan, kita POC awal saja sudah kedeteksi 10 driver melakukan pencurian. Yang mereka lakukan smooth banget Pak. Mereka itu nggak sekali langsung 20 liter begini, enggak Pak. Jadi mereka ambil 2 liter, dia jalan. Supaya kelihatannya hampir sama kayak perjalanan gitu ya Pak ya? Kalau Bapak lihat grafik time to time, itu sangat rapat Pak. Itu sangat rapat. Kalau kita nggak jeli, kalau data server ataupun komputer kami nggak bisa baca itu, ini ada 2 liter loh, di sini 2 liter loh, di sini 2 liter loh. Dikumpulin sehari 20 liter Pak. Itu. Oh gitu ya. Jadi tetap mereka tuh akal-akalan, tapi tetap aja akal-akalan teknisi atau engineer Bapak dengan analisa itu justru tetap ketahuan ya Pak ya. Betul Pak. Dan sebenarnya kami hanya menyajikan data. Pembuktian secara langsung eksekusi terhadap driver kita ada di pihak klien. Oke, gitu. Pak. Kami sajikan data, ini loh ada data yang abnormal nih kayaknya nih. Lalu pada hari keberapa mereka lakukan itu, kayaknya diintip sama mereka, sama pengawasnya mereka. Dan itu titik lokasinya hampir setiap hari kedetek Pak juga ya. Time-nya, waktunya, lokasinya itu kedetek. Liternya itu kedetek Pak. Gitu. Oke, berarti kan tadi kita sudah bicara soal fatigue ya Pak. Terus kemudian bahan bakar, ada fitur apa lagi Pak di Transtrack yang memang banyak dipakai di dunia mining, dunia oil and gas dan sebagainya? Kita beralih boleh Pak ke public transport Pak. Oh, public transport, oke. Ya, di public transport itu ya selain yang laku juga bahan bakar, karena public transport itu pengusahanya sangat concern sekali dengan bahan bakar gitu ya. Kami juga yang punya yang namanya passenger counter Pak. Passenger counter sehingga bisa menghitung berapa orang yang ada di dalam gitu ya, keluar masuknya penumpang gitu ya. Itu untuk armada bis ya Pak ya, untuk armada bis. Jadi nggak usah kayak Damri yang udah checker itu ya Pak ya. Betul Pak. Setiap mampir harus dilihat gitu, nggak usah ya. Betul. Dan sekarang udah dibikin canggih. Itu berguna sekali waktu COVID kan. Karena pembatasan kan, itu berguna sekali gitu. Nah, metode lain untuk passenger counter selain tadi dihitung dari pintu keluar masuk gitu ya, itu kita juga punya yang namanya seat sensor ya, load sensor dipasang di jok ya, itu biasanya digunakan oleh shuttle Pak, shuttle travel, sehingga dia bisa menghitung berapa jumlah penumpang yang ada di situ, karena shuttle itu point to point kan Pak. Kalau si supirnya nakal menaikkan penumpang di tengah jalan kan, betul itu. Oh, berarti udah sampai sedetail itu juga ya Pak? Iya Pak. Bisanya ya. Gitu. Dan selain dengan cara itu pun passenger counter di di shuttle travel itu bisa dilakukan hanya dengan kamera sih, kamera yang menghadap ke seluruh kabin Pak. Gitu. Nah, saya perhatikan nih Pak Riki, dari kemarin itu kan kalau nggak salah banyak industri lokal, dan ini benar-benar dibangun oleh anak bangsa semua ya Pak ya? Apa betul? Atau betul Pak, betul Pak. Kami Transtrack ini berdiri 2019 Pak. Awalnya di Jakarta, Surabaya dan Bandung Pak. Sekarang kami sudah ada di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Dan jadi kalau ada masalah di daerah-daerah itu udah nggak harus ke Jakarta dan Surabaya. Betul, Pak. Ya. Dan layanan teknisi kami sudah tersebar juga secara nasional, karena kami sadar bahwa sebaran mobil operasional klien-klien kami sudah secara nasional, sudah kemana-mana. Ketika kami mendapati ada kendala pada mobil mereka gitu ya, sehingga mereka nggak harus balik lagi ke garasinya mereka, ke kantornya mereka. Misalnya truk mengantar barang dari Jakarta ke Medan, tiba-tiba kok kelihatannya offline ya ini ya gitu ya. Terus kami coba untuk kontak klien kami,
kira-kira posisi di mana gitu ya. Oh, posisi sudah hampir masuk Medan. Oke, nanti Medan kita cek ya, gitu Pak. Oh, jadi udah ada jaringannya juga. Betul. Ya Pak ya. Dan bedanya kami dengan penyedia layanan telematik lain adalah kami selalu menanyakan kepada customer kami dengan kendala yang sedang mereka hadapi. Jadi kita punya masalah ya. Betul. Kita punya customer care, customer service itu 24 jam. Ketika dia tidak sedang menerima keluhan, dia mencari siapa yang kira-kira bisa saya bantu nih. Iya. Dia loading semua itu data kami. Oh, ini ada yang merah. Merah itu artinya offline ya Pak. Oh, ini ada yang merah. Apakah merah ini karena mobil ini sedang diperbaiki karena cabut aki gitu ya? Ataukah mobil jalan seperti biasa operasional tapi nggak dapat koneksi gitu. Lalu tim kami akan menanyakan, mohon informasinya, status mobil ini bagaimana. Kalau ternyata jalan kok biasa, oke Pak, kita cegat di mana ya gitu. Itu kami selalu memberikan feedback seperti itu Pak. Jadi Gitu. tetap ada selalu monitoring dari timnya Bapak ya, dengan prosesnya itu ya. Nah, sekarang saya coba mau ini Pak, apa sih namanya? Apakah ini kalau tadi balik lagi ke rally nih? Kalau tadi kan panitia ya, IMI. Nah, kira-kira kalau tadi untuk di retail, akhirnya perorangan tadi Pak pengen punya, untuk yang rally masih memungkinkan Pak? Once nanti ketika kita memang sudah certify, kita baru bisa secara komersial ya Pak ya. Gitu. Tapi yang kami harapkan adalah kami akan mensupport IMI Pak dalam setiap kegiatan rally-nya. Gitu ya, dengan menghadirkan rally tracking device ini gitu. Sehingga di setiap kejurnas atau mungkin di kejuaraan internasional yang dilakukan di Indonesia itu kami hadir gitu ya. Pasti ya. Kami hadir. Tapi ketika nanti memang si tim rally-nya ini kepengen punya, nah kita belum ini Pak, kita belum punya suatu bayangan kira-kira kita mau jual berapa ya. Oke gitu ya. Oke. Soalnya komunitas sih banyak banget nih Pak di teman-teman ini nih ya. Kan komunitas pengen juga tuh punya. Betul. Dan mereka sering rally, sering terpisah-pisah, sebenarnya juga nggak perlu lagi ketika nanti kita bisa membaca data-data yang dari device Bapak. Betul. Nah, sekarang balik lagi ke land transportation ataupun ke usaha oil and gas tadi Pak. Jadi investasinya mereka kepada alat-alat Bapak ini justru untuk menjaga armadanya mereka ya Pak, termasuk maintenance segala. Betul. Bisa juga ya. Betul. Kami itu tidak harus customer itu beli alat Pak. Jadi di kami customer bisa subscribe saja, sewa. Karena yang mereka butuhkan bukan alatnya, yang mereka butuhkan datanya, yang mereka butuhkan platformnya. Jadi mereka nggak perlu milikin alat gitu. Sehingga kami menerapkan sistem subscription ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ketika mereka maksa untuk saya pengen punya. Ya oke, kita juga punya skema untuk itu gitu Pak. Gitu. Tapi skema yang awal itu sebenarnya mereka nggak perlu investasi si alat ya? Nggak perlu Pak. Jadi mereka hanya subscription saja. Ketika mereka milih fitur A, B, C, oke bulanan per unitnya sekian ya, gitu. Dan kami, bedanya kami dengan yang lainnya juga, setiap armada yang dilengkapi dengan alat kami itu dilindungi dengan program kompensasi kecelakaan Pak. Jadi ketika katakan bis ya, katakan bis mengalami kecelakaan, itu terjadi korban meninggal dunia, itu kami cover santunan meninggal dunia itu 50 juta per orang untuk maksimal 3 orang. Karena sudah memasang tadi istilahnya telemetri ya Pak ini ya. Telematik Pak. Telematik. Sudah pasang alatnya Transtrack Pak gitu. Atau ketika memang korban hanya luka-luka, kami akan memberikan kompensasi medical expense ya, Pak, bukan urut dukun gitu enggak ya. Itu sebanyak maksimal 5 juta per orang untuk 3 orang gitu. Kalau sudah berlangganan dari Transtrack teknologi ini ya. Betul gitu ya. Pak, betul. Oke. Kemudian Pak berarti kan udah lengkap semua, tapi tadi Pak akal-akalannya masih banyak ya. Nah, inovasi atau teknologi-teknologi apa lagi nih Pak yang sedang dikembangkan oleh Transtrack untuk mengatasi tadi Pak kelincik-kelicikan manusia nih Pak, apalagi di Indonesia kayaknya banyak banget akal-akalannya ya Pak ya. Betul Pak. Boleh cerita nggak sih lagi riset apa lagi punya developing apa di internal Bapak? Oke. Kita nggak akan bisa memaksakan si driver untuk nggak usah diapa-apain ya gitu ya. Ketika memang perusahaannya atau klien kami itu tidak menerapkan punishment ataupun SOP yang jelas untuk hal itu. Biasanya kami selalu pada saat alat telah terpasang, kami berdiskusi dengan klien. Alat kami tidak akan bekerja maksimal ketika diutak-atik.
gitu. Sehingga harus dibuatkan suatu regulasi internalnya klien kami untuk ketika ada percobaan untuk mengutak-atik tadi, silakan ada aja akal-akalannya Pak ya. Gitu, Pak. Oh, ada juga ngutak-ngatik nih. Oh, banyak, Pak. Oh, gitu. Banyak yang ditutup handuk, yang ditempel stiker gitu. Itu justru tantangannya ya. Itu yang di kamera ya. Tapi kalau untuk yang tracking seperti ini yang tiba-tiba kabelnya kami hilang sehingga nggak dapat connect, itu bisa aja Pak gitu. Iya Pak. Wah, luar biasa ini Transtrack-nya ya. Kemudian Pak, boleh cerita nggak sih sekarang sejarahnya? Nah, ini mungkin terlambat ya, tapi tadi dari 2000 berapa Pak? 2019 Pak. 2019 ya. Mulainya dari mana sih Pak kok kepikir punya telematik ini, terus bisa punya device, bisa punya mengembangkan di dunia transportasi dan logistik ini, dasarnya apa sih Pak pertamanya? Ya, Transtrack berdiri 2019. Founder kami juga sebelumnya memang basicnya adalah di perusahaan yang sejenis Pak, gitu ya. Tapi yang sudah multinasional, yang sudah ada di 28 negara. Namun setelah dia selesai dari sana, dia mencoba untuk membuat Transtrack ini dengan semangatnya ketika Transtrack berdiri di Indonesia bisa melayani para pengusaha di Indonesia untuk custom report sesuai dengan yang mereka butuhkan. Karena informasinya macam-macam ya ceritanya. Betul. Karena data yang didapat itu sebenarnya itu bisa diolah untuk berbagai macam output. Ya kan Pak? Iya. Tinggal klien kami ini menentukan, gue mau dong laporannya yang kayak gini-gini. Nah, kalau di perusahaan founder kami sebelumnya itu repot katanya. Itu repot karena dia sudah multinasional company banget gitu ya. Tapi dengan Transtrack ketika dia butuh custom report, custom dashboard, itu kita bisa provide. Itu bisa kita bisa provide. Meskipun sekarang Transtrack sudah ada di Malaysia dan Singapura juga Pak. Oh, jadi malah justru kita sekarang udah jualan keluar ya? Betul. Dan kami Transtrack ini sudah ditunjuk oleh Perbadanan Islam Johor, kayak MUI di Indonesia, itu sebagai penyedia platform untuk halal logistik ekosistem. Jadi memastikan barang-barang yang diangkut itu diperlakukan secara halal, gitu. Oke. Jadi sampai ke halalnya pun nanti ada telematiknya juga ya Pak ya? Iya Pak, betul. Luar biasa nih. Oke, jadi yang terakhir Pak, mungkin terima kasih sekali informasinya nih Pak. Jadi terkait dengan penggunaan teknologi dan meningkatkan kualitas pasti keselamatan ya Pak ya, baik itu di dunia rally maupun di dunia transportasi logistik tadi ya Pak, termasuk oil and gas dan mungkin di dunia perhutanan. Ada statement dari Bapak Pak untuk rekan-rekan nih atau para pendengar dari IMI TV yang mau disampaikan sebagai closing statement, silahkan Pak. Oke. Closing statement apa saya beriklan nih Pak? Ya bebas mau ngapain aja. Yang pasti kalau rally udah pasti kan ya wajib pakai ini karena tadi supaya nggak ada rame-rame ya. Betul. Jadi telematics ini untuk mengoptimalisasi kendaraan itu sangat penting bagi perusahaan transportasi gitu. Jadi, ya. Telematik penting untuk perusahaan yang mengelola sistem transportasi ya. Betul Pak. Karena dengan menggunakan kami Transtrack sebagai Fleet Operation Optimizer, itu kami bisa membantu teman-teman pengusaha transportasi untuk lebih mengefisiensikan kendaraannya secara baik gitu ya, memaksimalkan penggunaan armadanya secara baik juga dan memastikan keselamatan pengemudinya secara baik Pak. Gitu. Dan Transtrack mendukung itu semua dan kami juga dilengkapi dengan fasilitas tadi namanya WeCare di tempat kami untuk memberikan perlindungan kompensasi kecelakaan sehingga setiap mobil, setiap armada yang dipasang alat kami sudah dilengkapi dengan kompensasi kecelakaan sebesar 50 juta per orang untuk maksimal 3 orang dan itu sangat membantu Pak. Itu sangat membantu meskipun penggunaannya kami serahkan kembali kepada klien kami gitu. Kalau di dunia rally Pak, kira-kira tadi selain pengen ngejar supaya dapat sertifikasi FAI-nya ya, apa nih Pak yang lagi dikembangkan tadi selain izin ya? Kami kembangkan yang teknologi hybridnya Pak. Oh hybrid tadi ya? Hybridnya supaya kami sedang. Di mana-mana tadi. Betul, karena ya kami nggak akan tahu nanti ketika sudah tersertifikasi kita mau dibawa kemana, support di kompetisi di mana gitu ya.
Ketika nanti kita yang benar-benar kita nggak ada sinyal, ya kita hanya bisa bergantung kepada satelit dan kita support Pak, gitu. Dan kami lagi benar-benar R&D melakukan suatu pengembangan yang sesuai dengan standarnya FIA, gitu Pak. Oke, jadi tenang para pemirsa dan para penonton, para pendengar nggak akan khawatir karena udah milik bangsa, teknologinya masih terus dikembangkan, mereka juga punya R&D. Pokoknya kan akal-akalan manusia makin banyak ya Pak ya. Tapi bapak-bapak dan tim engineer-nya harus lebih pinter nih bagaimana mengakali. Mungkin juga nanti teman-teman rally pada nakal-nakal nih Pak. Jadi Bapak juga pasti udah disiap ya dengan kenakalannya kami ya. Oke, demikian informasinya literasi terbaik ya. Jadi sekarang kita bisa dikontrol dan ada alat-alat canggih, ada teknologi dari karya anak bangsa tadi sudah, karena ternyata bisa diadopsi. Dan ini cukup membanggakan. Terima kasih sekali lagi Pak. Sukses buat tim Bapak dan sama-sama Pak. Transtrek. Yes. Dan terima kasih sudah mengikuti kami sebagai literasi di otomotif, mobilitas, dan dunia sport. Bye. Kami terus melangkah maju. Langkah demi langkah, hingga tak terasa mencapai usia baru. Berawal dari jawaban sebuah masalah, berkembang jadi solusi berbagai kebutuhan pengelola armada di Indonesia. Perlahan, kami bergerak untuk membuat jalan di seluruh negeri terasa lebih aman dan efisien bagi para pelaku bisnis, transportasi, dan logistik. Kami terus mentransformasi cara industri bergerak melalui teknologi mutakhir. Kami ingin dikenal sebagai all-in-one solution yang memiliki kesadaran betapa pentingnya pemantauan dan optimalisasi pengendalian setiap perjalanan armada. Memanfaatkan kapabilitas kami sebagai enabler teknologi yang berfokus pada digitalisasi operasi armada kendaraan melalui solusi optimasi operasi armada dan integrasi rantai pasokan untuk berbagai industri. Selama 5 tahun terakhir, Transtrek telah mentransformasi industri melalui teknologi mutakhir kami dan terus memberikan dampak baik secara internal maupun eksternal. Transformasi kami telah memberikan dampak, menginspirasi banyak pihak, dibuktikan dengan rekam jejak dan pencapaian di industri ini. Kami telah menempuh perjalanan inovasi, pertumbuhan, dan transformasi. Transformasi 5 tahun ini tidak hanya memperingati pencapaian kami di dunia teknologi, tetapi juga menatap masa depan saat kami terus mendorong batas dan mentransformasi industri lebih jauh lagi. Kami percaya bahwa transformasi yang sukses datang dari dalam. Kami mendorong tim untuk bertransformasi bersama menghadapi tren yang terus berubah dan dinamika industri. Mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan bergerak maju. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun perjalanan kami masih panjang. Kami dengan bangga telah mencapai tonggak pencapaian luar biasa, ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan, melayani pelanggan dengan solusi teknologi inovatif. Dengan terus berupaya untuk keunggulan dan inovasi, Transtrek terus berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri terpercaya dan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari para pelanggan kami. Kini, kami telah memulai perjalanan lebih jauh lagi, berkendara memasuki gerbang Asia Tenggara, memantapkan langkah ekspansi kami dan menjangkau dunia yang lebih luas. Dengan semangat inovasi dan komitmen, kami siap melangkah ke depan, membawa transformasi yang lebih besar dan berdampak bagi industri dan masyarakat luas. Bersama, kita bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang. We maximize your move. We optimize your business. We transform the industry together.